Ya. Yang pertama kita siapkan dulu kelasnya ya. Apakah sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Lihat dulu di sekelilingnya kalau ada sampah. Ya. Sudah bersih di sekelilingnya? Sudah, Bu. Iya. Nah, sekarang kita berdoa dulu untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mari kenal, Bu. Aminah, ada Bu. Fatimah, Khadijah, hadir Bu. Ingat itu mana? Oke, Bu. Langsung saja kita hari ini belajar SKI, ya kan? SKI yang judulnya apa? Tentang dakwah Rasulullah. Mau bertanya, yang kemarin kita belajar apa? Tentang permulaan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sekarang judulnya Pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, yang mana di dalam sini dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi juga, atau siriyah. Dan yang kedua dakwah jar atau dakwah secara terang-terangan. Tujuan kita untuk belajar pada hari ini, peserta didik mampu menjelaskan strategi dakwah atau pola Nabi di Mekah. Ini gambar apa? Dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Iya. Kalau yang ini? Dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Iya, tepuk tangannya untuk kamu. Di bukunya pada awal dakwah di Mekah, Nabi Muhammad SAW menggunakan dakwah siriyah atau sembunyi-sembunyi dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Strategi dakwah di mana Nabi mengantisipasi pengikut Nabi yang masih sedikit dan belum kuat, sedangkan ancaman dan siksaan masyarakat kafir Quraisy masih kuat dan status kota Makkah sebagai pusat agama bangsa Arab. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah siriyah selama 3 tahun, yang mana di dalam sejarah Islam dikenal dengan as-sabiquna awalun atau orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Yang pertama yaitu Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Zaid bin Harisah bin Syarahil. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib atau sepupu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Muhammad SAW. Melalui dakwah beliau beberapa sahabat masuk Islam. Yang pertama yaitu Utsman bin Affan Al-Mawi. Yang kedua Az-Zubair bin Al-Awam Al-Asadi. Yang ketiga Abdurrahman bin Auf. Yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhriyan. Yang kelima Talhah bin Ubaidillah At-Tamimi. Peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis
diteruskan ke Sidratul Muntaha dalam 1 hari. Nah, beliau mendapat wahyu pertama menurut Ibnu Hajar yang memerintahkan sholat dalam hadisnya. Ada yang bisa membacakan? Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kana sallallahu alaihi wasallam qabla al-Isra'i yusalli qat'an wa kadzalika ashabi walakinna ikhtalafu hal farada syai'un qabla as-salawat al-khamsi min as-salawat am la faqil. Innal farada kanat salatun qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Artinya, sebelum terjadinya Isra, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam secara qat'i pernah melakukan sholat. Demikian pula dengan para sahabat. Akan tetapi yang diperselisihkan apakah ada sholat lain yang telah diwajibkan sebelum diwajibkan sholat 5 waktu ataukah tidak. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang telah diwajibkan itu adalah sholat sebelum terbit dan terbenamnya matahari. ya terima kasih tepuk tangannya. Nah, terus kita masuk ke yang seterusnya, yaitu dakwah jar atau dakwah secara terang-terangan. Nah, di mana dakwah secara terang-terangan ini, dakwah jar di sini Nabi menyuruh kepada kaumnya untuk menyembah dan berserah diri kepada Allah. Semua kerabatnya menentang Rasulullah, hanya Abu Thaliblah yang tidak menentang. Nah, dia tidak masuk Islam, tapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad dan melindunginya dari gangguan kaum kafir Quraisy. Nah, lalu turunlah surah Al-Lahab. Nah, sejak itulah dakwah Nabi terdengar di seluruh Mekah. Ada yang hafal dengan surah Al-Lahab 1 sampai berapa? 5. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Sejak saat itulah dakwah Nabi terdengar di seluruh Mekah. Kemudian turun Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang bunyinya fasda bima tu'maru wa a'rida 'anil musyrikin. Nah, artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Pengumuman di sekitar Ka'bah itu ada 3. Yang pertama, barang siapa yang setuju dengan agama Nabi Muhammad, berbelas kasihlah kepada salah seorang pengikutnya yang masuk Islam atau memberi tempat singgah pada salah seorang dari mereka, maka ia dianggap sebagai kelompoknya dan diputuskan hubungan dengannya. Nah, yang kedua, tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan dari mereka. Yang ketiga, tidak boleh berjual beli dengan mereka. Ada yang ingin ditanyakan tentang penjelasan ibu tadi? Oke. Ibu mau membagi kelompok menjadi 2, yaitu yang pertama dakwah siriyah atau dakwah rahasia atau sembunyi-sembunyi. Yang kedua dakwah jar atau dakwah
secara terang-terangan. Nah, yang kelompoknya yaitu bisa membacakan di depan kelas atau di bangkunya masing-masing. Setelah itu bisa memberi tanggapan untuk temannya yang membacakan presentasinya nanti. Ya, diberi waktu selama 5 menit diskusikannya. Ya, saya dari kelompok pertama ingin mendiskusikan tentang dakwah rahasia atau sirriyah atau yang tersembunyi. Nabi Muhammad melakukan dakwah sirri bukan karena takut, melainkan strategi dakwah, di mana Nabi mengantisipasi pengikut Nabi yang masih sedikit dan belum kuat. Sedangkan ancaman dan siksaan masyarakat kafir Quraisy masih kuat dan status kota Mekah sebagai pusat agama bangsa Arab. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah sirriyah selama 3 tahun. Pertama-tama Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga besar serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Ya, di antaranya mereka adalah yang pertama Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Zaid bin Harithah bin Syarahil. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Setelah memeluk Islam, Abu Bakar bersemangat dalam berdakwah mengajak orang-orang masuk Islam. Nah, melalui dakwah beliau beberapa sahabat masuk Islam, yaitu yang pertama Utsman bin Affan al-Umawi, yang kedua Az-Zubair bin al-Awwam al-Asadi, yang ketiga Abdurrahman bin Auf, yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhriyan, yang kelima Talhah bin Ubaidillah At-Timi. Kemudian diikuti oleh Bilal bin Rabah al-Habsi, Abu Ubaidah, Amir bin Al-Jarrah yang berasal dari suku Bani Al-Haris bin Ferd, Abu Salamah bin Abdul Asad, Al-Arkam bin Abil Arkam, keduanya berasal dari suku Makhzum, Utsman bin Maz'un dan kedua saudaranya Khudamah dan Abdullah, Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttab Al-Adawiyah, saudara perempuan dari Umar bin Al-Khattab, Khabbab bin Al-Arth, Abdullah bin Mas'ud Al-Hazala, serta banyak lagi selain mereka. Mereka itulah yang dinamakan as-sabiqun al-awwalun. Nah, itulah sekian dari presentasi saya. Semoga dapat dimengerti. Saya akan mempresentasikan dakwah jar, yaitu Nabi menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Dari yang hadir di situ, Abu Lahab angkat bicara, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Sejak itulah dakwah Nabi. Ada yang ingin ditanyakan dari presentasi kalian semua tadi? Tidak ada, Bu. Ya, lanjut ke evaluasinya. Ibu akan membacakan soalnya dan kalian jawab. Setelah itu dilupakan atau ditukar. Ya, yang pertama, apa maksud dari dakwah rahasia atau sirriyah? Sudah? Yang kedua, apa arti as-sabiqun al-awwalun?
setelah 5 di dalam buku tersebut. 5 orang. Bisa disebutkan 3 atau 5. Sudah? 4. Apa maksud dari dakwah jar? Yang kelima, sebutkan isi pengumuman yang digantung di salah satu sudut Ka'bah. Ibu beri waktu dalam 5 menit. Sudah menjawabnya? Sudah, Bu. Bacakan punya temannya setelah berpapan balik. Apa maksud dari dakwah Syriah? Dakwah Syriah adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Apa arti as-sabiqunal awwalun? Artinya adalah orang yang pertama masuk Islam. Yang ketiga, sebutkan sahabat yang masuk Islam 5 orang setelah di buku tersebut. Yang pertama, Bilal bin Rabah al-Habsyi. Yang kedua, Ubaidah. Yang ketiga, Amir bin al-Jarrah. Yang keempat, apa maksud dari dakwah jar? Dakwah jar artinya adalah dakwah secara terang-terangan. Sebutkan isi pengumuman yang ditempel di Ka'bah. 1. Barang siapa yang setuju dengan agama Muhammad, berbelas kasihan kepada salah seorang pengikutnya yang masuk Islam, atau memberi tempat singgah pada salah seorang dari mereka, maka ia dianggap sebagai kelompoknya dan diputuskan hubungan dengannya. 2. Tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan dari mereka. 3. Tidak boleh berjual beli dengan mereka. Sama ini? Apa maksud dari dakwah ilmiah? Artinya dakwah secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Apa arti as-sabiqun awwalun? Yaitu orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Sebutkan sahabat yang masuk Islam 5 orang setelah di buku tersebut. 1. Bilal bin Rabah al-Habsyi. 2. Abu Ubaidah. 3. Amir bin al-Jarrah yang berasal dari suku Bani al-Harits bin Fir. 4. Abu Salamah bin Abdul Asad. 5. Al-Arqam bin Abil Arqam. Apa maksud dari dakwah jar? Yaitu dakwah secara terang-terangan. Sebutkan isi pengumuman yang digantung di salah satu Ka'bah. 1. Barang siapa yang setuju dengan agama Muhammad, berbelas kasihan kepada salah seorang pengikutnya yang masuk Islam, atau memberi tempat singgah pada salah seorang dari mereka, maka ia dianggap sebagai kelompoknya dan diputuskan hubungan dengannya. 2. Tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan dari mereka. 3. Tidak boleh berjual beli dengan mereka. Ya, ini jawaban dari teman saya. Yang pertama, soalnya apa yang dimaksud dari dakwah rahasia atau sirriyah? Dia menjawab, dakwah sirriyah adalah dakwah yang tersembunyi. Yang kedua, apa arti as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Yang ketiga, sebutkan sahabat yang masuk Islam setelah 5 di dalam buku. Nah, dia menjawab Bilal bin Rabah al-Habsyi dan Abu Ubaidah, cuma 2, Bu. Berarti bagaimana nilainya?
Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan dakwah zar? Dia mengartikan dakwah zar adalah dakwah yang secara terang-terangan. Dan yang kelima, sebutkan isi pengumuman yang digantung salah satu di sudut Ka'bah. Dia menjawab, pertama, tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan dari mereka, dan tidak boleh berjual beli dengan mereka. Dia cuma menjawab 2 lagi. Jadi bagaimana nilainya, Bu? Bisa jadi 80. Salah 1 kan? Setengah. Sudah? Sudah. Benar berapa? Aku sebutkan nilai teman-temannya. Amina 80, Bu. Fatimah 85, Bu. Khadijah 95, Bu. Oke. Yang selanjutnya, ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Ada. Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Ya, hari ini tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, di mana dakwah beliau terbagi dalam 2, yaitu dakwah rahasia atau sirriyah dan dakwah zar atau rahasia atau sirriyah tadi yang berarti dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rahasia atau sirriyah itu ada istilah kata as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam, di mana di dalam buku tadi disebutkan ada 4, yaitu Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Harisah bin Syarahil, dan Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu yang kedua tentang dakwah zar, yaitu dakwah yang secara terang-terangan, di mana dakwah zar itu dibahas tentang pengumuman, yaitu digantung di salah satu sudut Ka'bah. Yang pertama, barang siapa yang setuju dengan agama Nabi Muhammad SAW, yaitu berbalas kasihan kepada salah seorang pengikutnya yang masuk Islam atau memberi tempat singgah pada salah seorang dari mereka, maka ia dianggap sebagai kelompoknya dan diputuskan hubungan dengannya. Yang kedua, tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan dari mereka. Dan yang ketiga, tidak boleh berjual beli dengan mereka. Ya, itu kesimpulan dari saya, Bu. Terima kasih kepada Khadijah. Tepuk tangannya untuk Khadijah. Ya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nanti baca di rumah bukunya, Ya, Bu. nah terus Ya. untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini menjadi berkah. Amin. Terus top untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu sebelumnya memberikan tugas dulu. Bisa dibuka bukunya halaman 100. Ya, Bu. Nah, nanti dijawab ya. Ya, Bu. Kumpulkan minggu depan. Ya, sebelumnya kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.